Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seingat saya kita masih membahas doa yang memohon keselamatan, dan kalau tidak salah sudah sampai kepada mohon untuk diberi taubat sebelum mati. Tetapi kayaknya seingat saya itu belum selesai pembahasannya. Oleh karena itu akan kita lanjutkan pada pagi hari ini. Namun sebelum dibahas, mari kita ulang doa yang sudah kita bahas beberapa hari ini agar supaya kita menjadi semakin hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya, kita mohon diberi selamat di dalam agama, sehat di dalam jasad, diberi tambahan ilmu, diberi keberkahan di dalam rezeki, dan yang sedang kita bahas adalah diberi kesempatan bertaubat sebelum mati, sebelum maut, sebelum ajal tiba. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa sebagai manusia kita memang sudah dari sononya diciptakan Allah ini memiliki sifat untuk bermaksiat, meskipun juga punya sifat taat, karena di dalam diri kita itu diberi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sehingga memang ya ada kemungkinan kita kemudian taat, tapi banyak juga maksiat. Nah, maksiat itulah yang menimbulkan dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman Rahimnya, dengan Maha Pengampunnya, memberikan banyak peluang bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Di antaranya yaitu dengan melaksanakan perbuatan baik, dan perbuatan baik di dalam konsep Islam itu memang bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Namun sebagaimana yang kemarin kita sampaikan bahwa perbuatan-perbuatan jahat, maksiat, perbuatan dosa yang bisa dihapus dengan sendirinya oleh perbuatan-perbuatan baik itu adalah dosa-dosa yang kecil. Nah, terkait dengan dosa-dosa yang besar itu dibutuhkan mekanisme khusus, yakni apa yang disebut dengan taubat. Taubat itu adalah sebuah tindakan
pernyataan dan tindakan sekaligus, menyatakan diri taubat kepada Allah. Dan wujud dari taubat itu adalah penyesalan terhadap apa yang sudah dilakukan dan kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan salah yang sudah dilakukan. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah itu dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Nah, kalau taubat itu betul-betul dilakukan, dosa sebesar apapun itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ampunan Allah itu lebih luas dibandingkan dengan dosa sebesar apapun dan seluas apapun yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu kita sebagai manusia ini, sebagai hamba Allah ini dituntut untuk memiliki sikap optimisme terhadap rahmat Allah itu, terhadap ampunan Allah itu. Jangan kemudian lalu pesimis, ya. Aku dituso tapi kok arep tobat iya nak di ngapura, wis nak daripada rak di ngapura tak bablas sisan wae. Ya. Nekat namanya itu. Tidak boleh. Seorang muslim harus punya sikap optimisme. Bahkan optimisme ini tentang kemungkinan taubat ini ya, termasuk di dalamnya ya, itu sekali lagi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilarang berputus asa. Nah, kapan bertaubat itu ya sesegera mungkin, sesegera mungkin. Kalau tidak salah kemarin di dalam pengajian halal ya halal pada malam Jumat kemarin saya sampaikan ya, jadi syarat diterima taubat itu diantaranya ya tsumma yatubuna min qaribin, kemudian sesegera mungkin kita itu melakukan taubat. Nah, tetapi ya sesegera mungkin itu batasannya lalu menjadi oleh Allah itu tidak kok begitu salah langsung. Nah, sekarang juga Allah itu lagi-lagi ya maha murah, maha rahman, maha gampangan begitu. Sehingga Allah itu masih memberikan taubat itu waktunya sampai sebelum ajal tiba. Ini kan luar biasa. Ya. Makanya Allah itu disebut sebagai maha halim, ya, maha santun, maha penyabar, dalam konteks bahwa Allah itu tidak mudah menurunkan siksa, tidak mudah marah. Kalau kita itu kan enggak ya, kita itu kalau ada orang bersalah dengan kita ya, langsung kita hukum ya. Langsung kita jatuhi sanksi, langsung kita marahi. Allah enggak, ditunggu ya, ditunggu taubatnya ya. Sampai kemudian kalau sudah ditunggu kok tidak tobat-tobat, nah rasakan bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Jadi jangan kemudian kalau kita membaca Allah itu maha dahsyat siksanya itu, Allah itu kejam ya. Kejam bagaimana Allah itu sudah memberikan mekanisme sedemikian rupa orang itu untuk menghapus dosa, memberikan kesempatan bertaubat, lalu kok kemudian sampai mati kok tidak bertaubat, itu ya bukan salahnya Allah, itu salahnya sendiri. Nah, sekali lagi Allah memberikan kesempatan bertaubat itu sampai dengan ajal tiba. Makanya dalam rangkaian ayat yang tadi terkait dengan kalau bisa taubat itu sesegera mungkin,
Ya, itu kemudian diikuti dengan ayat yang menyatakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati thumma walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtu al-an. Jadi taubat itu bukan bagi orang-orang yang berbuat jahat lalu sampai kemudian ketika ajal tiba baru mengatakan aku bertobat sekarang. Terlambat. Dalam sebuah hadis dinyatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Jadi Allah itu masih mau menerima taubat hambanya sebelum ajal itu sampai di kerongkongan. Jadi Masya Allah, Allah itu memberikan kesempatan untuk bertobat sampai kita mendekati ajal. Ya. Oleh karena itu kita dipesan betul ya. Kalau bisa ya jangan menunggu ajal. Sebab ajal kita itu tidak tahu kita kapan datang. Dan kalau ajal datang itu sekali lagi ya sudah susah biasanya kita itu untuk sampai menyatakan bertobat segala macam itu. Oleh karena itu ya sesegera mungkin tadi. Makanya ada kaul yang menyatakan saya tidak tahu persis itu apakah hadis atau sekedar ungkapan hikmah. Ya, saya lupa itu. Ya, tapi ada yang menyatakan begini, ajilu bis salati qabla al faut wa ajilu bil maut wa ajilu bit taubati qabla al maut. Sekali lagi saya ulang, ajilu bis salati qabla al faut wa ajilu bit taubati qabla al maut. Kalau diwakafkan ajilu bis salati qabla al-faut wa ajilu bit taubati qabla al-maut. Bersegeralah kamu untuk melaksanakan sholat itu sebelum waktu sholat itu habis. Demikian pula bertaubatlah kamu sebelum kematian itu datang. Nah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat kita dan kita diberi kesempatan untuk bertaubat itu sebelum ajal kita. Syukur kalau kita bisa bertaubat itu sebelum ajal kita, bahkan sehari-hari kita menyatakan diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu intinya ada istighfar di situ, permohonan ampun, lalu ada kesadaran diri, menyesal terhadap perbuatan yang sudah lalu yang buruk-buruk itu, dan terus berjanji ya di dalam rangka untuk menjaga jangan sampai kita mengulangi lagi perbuatan buruk yang sudah kita lakukan. Nah kalau itu dilakukan, insya Allah sekali lagi dosa sebesar apapun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah menceritakan sebuah peristiwa yang disebut dalam hadis orang yang sudah membunuh orang 99 ya. Tapi kemudian ingin tobat. Ya, pernah lalu mendatangi seorang kiai begitu. Mungkin kiainya ini juga wawasannya tidak begitu luas begitu, lalu jawabannya itu wah lalu materi wong siji dosane wis gedhe rasa karuan materi wong 99 ya angel kuwi tobaté angel kuwi nek diterima Gusti Allah ora mungkin diterima. Akhirnya bunuh sekalian, jadi genep 100. Nah bareng genep 100 pindah ngene kiai liyane ya, minta petunjuk ya, alhamdulillah kemudian kayaknya ini apa meneh kok 100 luwih sangka kuwi asal kowe gelem tobat tenanan akan diterima tobat. Nah betul orang ini kemudian
menyatakan diri taubat, dan untuk menunjukkan taubat dia itu lalu dia hijrah pindah ke daerah lain supaya betul-betul bisa melupakan masa lalunya, menghilangkan jejaknya ya. Makanya hijrah itu penting juga, pindah itu penting ya. Di tempat yang baru itu insya Allah kita akan lupakan masa lalu, kita membangun masa depan. Tapi dilalah orang ini itu kemudian di dalam perjalanan meninggal dunia ya. Di dalam perjalanan ke tempat yang baru. Lalu diceritakan dalam hadis itu ya, apa istilahnya, eneng-enengan gitu, tarik menarik antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Iki urung iso diterima tobaté wong lagi niat, lagi pelaku ya, belum sampai pada tujuan, tetapi sudah mulai. Akhirnya kemudian lalu turun perintah supaya diukur itu jarak antara perjalanan yang sudah ditempuh dengan yang tersisa. Ternyata jarak perjalanannya itu sudah lebih banyak yang terlampaui ketimbang yang tersisa. Akhirnya itu dinyatakan diterima taubatnya. Masya Allah. Itu karena Rahman Rahim. Dalam hadis itu diterangkan di dalam hadis atau hanya hadis Riyadhus Shalihin itu ada dibuka nanti di Riyadhus Shalihin. Hadis sahih. Nah, tapi pesan saya ya, meskipun toh membunuh bisa diterima tobatnya, berzina bisa diterima tobatnya, yo ora usah nunggu dadak membunuh dhisik, ora usah nunggu dadak berzina dhisik yen mau tobat ya. Lebih baik tidak usah berzina, tidak usah membunuh lah. Kita mentobati semua dosa kita sehingga kemudian ya insyaallah lalu kemudian mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada cerita-cerita seperti itu hanya untuk supaya memberikan pelajaran bagi kita supaya kita itu tetap optimistik tadi. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang optimistik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertaubat dan mudah-mudahan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.